Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Izinkan kami untuk memaparkan sebuah materi tentang ruang kolaborasi mata kuliah rancangan dan pengembangan kurikulum mengenai topik 7, problematika dan evaluasi implementasi. Di ini dong, ulangi lagi ya. Sorry. Matiin dulu nggak ini recordnya? Matiin dulu, matiin. Biar nggak Bentar ya guys, ada paket. kebanyakan. Apa mau dipotong aja? Janganlah, mager. Ini guys, ada paket. Nah, guys. Stop guys. Ini yang slide kuning itu, yang kotak kuning itu siapa yang jelasin? Aku. Dewi. Oke. Bentar, ini yang record kemana orangnya? Mama pakai Lagi mancing. Bentar guys. Jangan ditinggal mancing dong. Maka dia problem siswa banyak kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang kompleks. Yuk. Di slide awal. Biar setiap aku bilang atau teman-teman bilang itu sesuai dengan topik, nggak usah ada yang ngomong. Ini selanjutnya next gitu. Ya. Udah? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan sebuah ruang kolaborasi mengenai mata kuliah rancangan dan pengembangan kurikulum, topik 7 mengenai problematika dan evaluasi implementasi understanding by design. Namun sebelum kita memaparkan apa yang mau disampaikan, perkenalkan saya sebagai ketua kelompok M. Samsul Arifin dan 4 rekan saya sebagai anggota. Yang pertama Adawiyah, yang kedua Dewi Fitri Farika, yang ketiga Fatmawati Puspitasari, dan yang keempat Huri Nabila Arfa. Baik, kami akan menjelaskan mengenai problematika penerapan kerangka understanding by design di lembaga formal, khususnya sebagai siswa. Silakan rekan anggota bisa memaparkan problematika. Baik, terima kasih Pak Samsul atas pengantarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika yang mungkin terjadi, yang mungkin akan ditemui oleh peserta didik ketika seorang guru menerapkan kerangka kerja UBD, Curriculum Understanding by Design, di sebuah pembelajaran. Yakni yang pertama, yang problematika yang mungkin akan terjadi ditemui oleh peserta didik, yakni ketika seorang guru menerapkan kerangka kerja UBD tersebut, akan tetapi sebelumnya guru tersebut tidak terlebih dahulu mensosialisasikan kepada peserta didik perihal kurikulum UBD itu. Kemudian juga seorang guru tidak memberi pemahaman akan bagaimanakah kurikulum UBD itu diterapkan di sebuah pembelajaran dan apa fungsinya, apa tujuannya. Tentunya untuk solusinya tentu saja seorang pendidik haruslah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada peserta didik apa itu, sehingga
peserta didik siap untuk menerima pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan kerangka kerja kurikulum UBD. Sebagai contohnya, elemen customer service kelas 11, konsentrasi bisnis retail di sebuah SMK, seorang guru menerapkan kerangka kerja kurikulum UBD pada konten macam-macam etika customer service. Nah, di awal sebelum mulai pembelajaran, seorang guru terlebih dahulu menjelaskan kepada peserta didiknya, memberi pemahaman bahwasanya pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya ialah untuk peserta didik mampu mempraktikkan atau menerapkan macam-macam etika service, yakni guru memberi pemahaman tentang tujuan pembelajaran sesuai dengan kerangka kerja UBD, yakni memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah itu guru juga memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa sistem penilaian yang digunakan oleh guru yakni dengan menilai kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan macam-macam etika CS tersebut melalui metode pembelajaran role playing, di mana mereka akan bersimulasi antara penjual dan juga customer, bagaimana mereka dapat berkomunikasi, kemudian mempraktikkan macam-macam etika customer service yang tentu yang berlaku dan juga diharapkan oleh seorang customer. Itu yang pertama. Silakan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Baik, yang kedua itu adanya problem ketika siswa itu merasa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran kompleks. Jadi konsep UBD sendiri itu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap peserta didik. Nah, maka mengenai problem tersebut, solusi yang ditawarkan itu adalah seorang guru tuh dapat memberikan variasi kegiatan pembelajaran yang menarik sesuai dengan kemampuan siswa, memberikan bimbingan dan pendampingan yang tepat kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, salah satunya itu dapat dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik itu dapat diberikan pemahaman sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Dewi. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan terkait problematika dan solusi jika diterapkan UBD kepada siswa. Problem yang pertama yaitu sama halnya seperti Mbak Dewi katakan tadi bahwa terdapat kesulitan dalam memahami materi. Perlu kita ketahui pembelajaran Understanding by Design atau UBD itu sendiri kan merupakan pendekatan pembelajaran yang memang berfokus pada pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Nah, pendekatan UBD ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan juga sistematis. Nah, problem yang pertama itu yakni kesulitan dalam memahami materi. Karena kan tadi UBD itu sendiri pendekatan yang memang harus fokus terhadap siswa tersebut. Solusinya apa? Solusinya pendidik dapat memberikan penjelasan materi secara mendalam dan juga menyeluruh dan memberikan tugas yang dapat membantu siswa untuk memahami materi serta bekerja sama dengan orang tua. Jadi aspek orang tua di sini juga sangat penting dalam memberikan solusi atas masalah yang tadi. Dan juga problematika yang kedua yaitu kurangnya motivasi belajar. Jadi pembelajaran UBD itu sendiri menuntut siswa untuk lebih aktif dan juga mandiri dalam belajar. Nah, hal tersebut dapat menjadi sebuah tantangan gitu ya bagi siswa yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah seorang guru dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan berbagai cara, seperti memberikan contoh-contoh kesuksesan siswa yang menerapkan pembelajaran UBD, juga bisa memberikan penghargaan apabila siswa tersebut berprestasi gitu, dan juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, guru juga di sini dapat memberikan sebuah bimbingan dan juga pendampingan kepada siswa selama proses
pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Problem selanjutnya ialah siswa mengalami kesulitan ketika memahami materi. Karena kita punya kebiasaan untuk melakukan hafalan pada materi-materi pembelajaran atau elemen. Di sini dalam konsep UBD yang menekankan pemahaman siswa, siswa sendiri akan mengalami kesulitan karena tidak terbiasa. Dan untuk kurikulum sebelum UBD ini, kurikulum Kurtilas masih bersifat hafalan dan mengandalkan nilai ujian. Mungkin aja siswa merasa bosan. Mungkin saja siswa merasa bosan dan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Solusinya ialah membuat pembelajaran yang menarik perhatian siswa, bersifat menyenangkan, dan memaparkan tujuannya secara jelas dan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai beberapa problem yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di next lagi dong. Saya akan menambahkan 3 problem, di mana yang pertama, peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi atau kita bisa menyebut dengan high order thinking belum bisa meningkatkan ke tingkat selanjutnya, dikarenakan harus menyesuaikan dengan kompetensi rata-rata yang ada di kelas. Yang kedua, mengenai keterbatasan transfer dalam pembelajaran. Pada kurikulum Understanding by Design, peserta didik itu dituntut untuk mengkaitkan pembelajarannya sesuai dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, Design Understanding by Design itu belum ada penekanan dalam pemilihan konten yang tepat bagi peserta didik. Terus apa solusinya? Solusi yang pertama yaitu satu, pengelompokan peserta didik itu sesuai dengan tingkat kemampuannya dalam satu kelas agar guru itu dapat fokus. Dan yang kedua, sebaiknya peserta didik itu mencari sumber belajar yang tidak hanya satu buku teks saja, agar tidak berfokus pada konten. Peran guru hanya perlu menyediakan sumber yang lebih valid. Dan yang terakhir, mengenai kreativitas pembelajaran yang dirancang itu harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dikaitkan dengan kehidupan nyata. Baik, selanjutnya untuk mengenai simpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Secara umum, kami menyimpulkan problematika yang dihadapi sebagai murid dalam pembelajaran guru yang menerapkan kerangka kerja kurikulum UBD ialah yang pertama, terjadi masalah ketika pembelajaran berbasis UBD ini tidak dijelaskan oleh guru terlebih dahulu. Kedua, siswa merasa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang kompleks. Ketiga, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi serta kurangnya motivasi belajarnya. Lalu siswa kesulitan belajar karena terbiasa untuk menghafal materi-materi pembelajaran. Kelima, siswa harus menyesuaikan dengan kompetisi rata-rata yang ada di dalam kelas. Keenam, siswa kesulitan untuk mentransfer pengetahuannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, desain UBD belum ada penekanan dalam pemilihan konten yang tepat untuk siswa itu sendiri. Demikianlah hasil diskusi kami dalam materi UBD kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat teman-teman. Oke, udah selesai. Apalagi? Udah, Mbak ada ya? Iya, Mbak Ade silakan di off record.